Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how was your day? In here I will introduce our team. Namely there is Ahmad Gia Surahman, Diki Ilham Ramadan, Tina Oktaviani, Rina Suci Dinanti, Nurdewi Intan, and the last one is Syahrul Ramdhani. Kelompok kami akan memaparkan materi mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu Value Proposition. Baiklah, berikut pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami. Apa sih nilai proporsi? Nilai proporsi adalah suatu cara belajar objektif untuk menciptakan model bisnis yang inovatif. Ya, lebih jelasnya, nilai proporsi adalah suatu cara untuk memecahkan masalah pelanggan dan memenuhi kebutuhan melalui proporsi nilai, yang mana ditentukan oleh dua faktor, yaitu profil customer dan nilai proporsi. Nilai proporsi akan menciptakan nilai dalil desain bekerja untuk usaha baru, individu atau tim yang berangkat untuk menciptakan proporsi nilai dan model bisnis yang hebat dari awal, yang mana dalam perjalanannya mereka akan menemukan dua tantangan umum dan peluang umum. Nilai proposisi adalah suatu gambaran jasa atau produk yang menjadi nilai bagi pelanggan jika membelinya. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus menciptakan nilai proposisi yang meyakinkan supaya calon pelanggan merasa yakin untuk memilih produknya. Values yang artinya nilai-nilai. Proposisi nilai yaitu blok bangunan proposisi nilai menjelaskan kumpulan produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan tertentu. Proposisi nilai, pertanyaan proposisi nilai yaitu yang pertama, nilai apakah yang kita berikan terhadap customer. Yang kedua, di antara masalah customer manakah yang kita bisa bantu untuk diselesaikan. Lalu yang ketiga, kebutuhan customer manakah yang kita penuhi. Lalu yang keempat, gabungan produk dan jasa apakah yang kita tawarkan terhadap setiap customer segmen. Lalu values proposition menciptakan nilai untuk customer segmen. Nilai ini dapat bersifat kuantitatif, misalnya harga atau kecepatan layanan, dan bisa bersifat kualitatif seperti misalnya desain dan customer experience. Beberapa elemen nilai yang menjadi values proposition dapat berupa yang satu, sifat baru. Sifat baru ini memenuhi kebutuhan customer yang sebelumnya belum pernah diterima. Sifat baru ini sering berkaitan dengan teknologi. Lalu yang kedua yaitu kinerja. Nah, yang ketiga itu penyesuaian. Lalu yang keempat, menyelesaikan pekerjaan. Lalu yang kelima ada desain. Nah, yang keenam, merek atau status, brand. Lalu yang ketujuh, harga, price. Selanjutnya yang kedelapan, pengurangan biaya. Lalu yang kesembilan, pengurangan resiko. Nah, yang ke-10, kemampuan dalam mengakses. Lalu yang terakhir, kenyamanan atau kegunaan. Salah satu cara menciptakan nilainya adalah menjadikan suatu lebih nyaman dan mudah digunakan. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada peta nilai atau value map, merupakan proses memetakan nilai yang dikenali oleh pasar dalam produk atau layanan yang membantu membedakannya dari produk atau layanan lain di pasar tersebut. Nah,
Selain itu, peta nilai atau proposisi itu menggambarkan fitur dari nilai tertentu proposisi dalam model bisnis Anda dengan cara yang lebih terstruktur dan terperinci. Ini memecah proposisi nilai Anda menjadi produk dan layanan, penghilang rasa sakit, dan pencipta keuntungan. Seperti apa yang sudah dijelaskan, peta nilai ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada product and service. This is a list of all the product and service of value proposition is built around. Yang artinya produk dan layanan adalah seluruh daftar produk dan layanan pada peta nilai atau proposisi yang dibangun pada sekitar. Nah, lalu yang kedua itu ada pain relievers. How your product and service alleviates customer pain. Yang artinya itu penghilang rasa sakit. Jadi di sini tuh bagaimana produk dan pelayanan Anda itu dapat menghilangkan rasa sakit pada customer Anda. Nah, lalu yang terakhir itu ada gain creator. How your product and service create customer gains. Yang artinya pencipta keuntungan. Jadi di sini tuh bagaimana produk dan pelayanan Anda itu dapat menciptakan keuntungan bagi pelanggan atau bagi customer. Produk dan layanan itu ada 4. Yang pertama itu ada fisikal dan tangible, yang kedua intangible, yang ketiga digital, dan yang keempat itu adalah finansial atau keuangan. Untuk fisikal atau tangible adalah di mana produk itu ada fisiknya dan nyata, di mana produk dapat diraba, berwujud, dan dapat dipahami. Lalu yang kedua itu adalah intangible, di mana produk ini tidak berwujud, tidak dapat diraba, dan tidak dapat dipahami. Namun, kedua ini dapat dihasilkan sehingga termasuk ke dalam kegiatan bisnis. Lalu yang ketiga itu adalah digital atau e-produk, yang dimana produk ini berbentuk elektronik yang dapat diperjualbelikan secara online atau di internet. Lalu yang keempat itu adalah finansial. Lalu untuk produk keuangan ini ada deposito, asuransi, dan investasi. Selanjutnya adalah mempertanyakan apakah produk dan jasa kita itu yang pertama menghasilkan baik dari segi waktu, usaha, ataupun uang. Lalu yang kedua adalah membuat dengan cara menghilangkan segala hambatan ataupun gangguan bagi para pelanggan. Lalu yang ketiga itu memperbaiki dengan cara memperkenalkan fitur baru dan peningkatan kualitas. Lalu yang keempat adalah dengan membuat semuanya lebih mudah. Lalu yang kelima adalah memusnahkan, yaitu kekuasaan, kepercayaan, ataupun status. Lalu yang keenam adalah menghapuskan. Nah, dalam hal ini adalah keuangan, sosial, risiko teknis, ataupun hal-hal yang berpotensi salah. Lalu di sini ada dapatkan kreator. Tanyakan pada diri Anda, bisakah produk dan layanan Anda misalnya 1. Membuat tabungan yang menyenangkan pelanggan Anda, contohnya dari segi waktu, uang, dan tenaga. Yang kedua, misalkan hasil yang diharapkan pelanggan Anda atau melebihi harapan mereka, contohnya dengan menawarkan tingkat kualitas, lebih dari sesuatu, atau kurang dari sesuatu. Yang ketiga, mengungguli proporsi nilai saat ini dan menyenangkan pelanggan Anda, contohnya yaitu mengenai fitur, kinerja, atau kualitas tertentu. Yang keempat, membuat pekerjaan atau hidup pelanggan Anda lebih mudah, yaitu melalui kegunaan yang lebih baik, aksesibilitas, lebih banyak layanan, atau biaya kepemilikan yang lebih rendah. Yang kelima, konsekuensi sosial yang positif, contohnya itu dengan membuat mereka terlihat lebih baik atau menghasilkan peningkatan kekuasaan atau status. Yang keenam, melakukan sesuatu yang spesifik yang dicari pelanggan, contohnya baik dari segi desain, jaminan atau fitur tertentu, atau bahkan lebih. Yang ketujuh, memenuhi keinginan pelanggan impian tentang dengan membantu mereka mencapai aspirasi mereka atau mendapatkan bantuan dari kesulitan. Yang kedelapan, menghasilkan hasil positif sesuai dengan kriteria keberhasilan dan kegagalan pelanggan Anda. Nah, dalam hal ini, kinerja yang lebih baik atau biaya yang lebih rendah. Dan yang terakhir, membantu membuat adopsi yang lebih mudah, yaitu melalui biaya yang lebih rendah, investasi yang lebih sedikit, resiko yang lebih rendah, kualitas yang lebih baik, kinerja yang lebih baik, atau desain yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan thank you guys for watching our video team. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.